Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara azan mungkin sudah tidak asing lagi di telinga umat muslim, terutama mereka yang tinggal di negara mayoritas muslim. Umat Islam tentunya telah memahami bahwa azan adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Azan dikumandangkan sedikitnya 5 kali dalam sehari semalam, sesuai sholat 5 waktu. Sehingga umat Islam mengetahui waktu sholat telah tiba melalui kumandang azan. Bagaimana asal mula atau sejarah ditetapkannya azan sebagai seruan untuk menunaikan sholat? Dan kapan azan mulai dikumandangkan? Tonton video ini hingga akhir. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share bagi yang bermanfaat. Azan pertama kali dikumandangkan di Madinah pada tahun pertama Hijriah. Di tahun pertama dari Hijriah, Rasulullah SAW membangun masjid dengan mengerjakannya sendiri. Di tahun itu pula disyariatkan azan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang muazzin bernama Bilal bin Rabah yang pertama kali mengumandangkan azan. Nabi Muhammad berkeinginan untuk mencari cara dalam memberitahukan waktu sholat, namun beliau belum juga menemukannya. Sebab kala itu di Madinah, pada masa awal umat Islam menunggu datangnya waktu sholat dengan berkumpul di masjid. Akan tetapi, tidak seorang pun yang mengetahui saat waktu sholat sudah tiba. Tanpa penanda sebelumnya, umat Islam akan langsung sholat seakan-akan mereka tahu waktunya untuk beribadah. Sementara banyak sahabat yang tinggal jauh dari masjid yang sejalan dengan berkembangnya Islam tetap beribadah sebagaimana mestinya. Adapun yang lainnya tidak dapat menunggu waktu sholat di masjid karena mempunyai kesibukan yang menjadi lebih banyak. Atas dasar inilah, kemudian beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya tanda masuknya waktu sholat dibuat, agar orang yang tinggal jauh dari masjid atau orang yang mempunyai kesibukan tetap dapat mengamalkan sholat tepat waktu. Usulan yang dipunya oleh para sahabat pun beragam. Ada yang menyarankan supaya menggunakan lonceng seperti orang Nasrani. Ada pula yang mengusulkan agar menggunakan terompet sebagaimana orang Yahudi, agar umat Islam yang jauh rumahnya dari masjid dapat melihat. Ada juga yang merekomendasikan supaya api dinyalakan di lokasi yang tinggi. Namun tidak satupun usulan tersebut ada yang diterima. Kala itu Nabi Muhammad SAW mengganti usulan itu dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Marilah sholat berjamaah. Umar bin Khattab kemudian memberikan usul agar ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat pada setiap masuknya waktu sholat. Saran itu kemudian diterima oleh semua orang dan Nabi Muhammad SAW sendiri. Akan tetapi, pada suatu kesempatan kalimat yang diusulkan Nabi SAW itu diganti dengan kalimat tauhid seperti yang dikumandangkan saat ini. Abu Dawud mengisahkan bahwa Abdullah bin Zaid berkata, ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya, apakah ia ada maksud menjual lonceng itu? Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu? Dia berkata, apa yang akan engkau lakukan dengannya? Maka aku jawab, kami akan gunakan lonceng itu sebagai panggilan sholat. Dia pun berkata, mau engkau kuberitahu panggilan yang lebih baik dari bunyi lonceng itu? Dan aku menjawab, iya boleh. Lalu dia berkata lagi, dan kali ini dengan suara yang amat lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan perihal mimpi itu kepadanya. Rasulullah SAW pun berkata, mimpi itu adalah mimpi yang benar. Rasul kemudian menyuruh untuk mengajarkannya kepada Bilal, karena Bilal memiliki suara yang sangat jernih dan lantang. Ketika Umar bin Khattab mendengarnya, ia berkata kepada Rasul, demi Allah aku pun bermimpi seperti itu juga. Dengan demikian, orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah.
Dalam Islam, Bilal bin Rabah menjadi muazin pertama. Ia senantiasa terus mengumandangkan azan. Sampai saat Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah tidak lagi bersedia untuk menjadi muazin. Alasannya ialah air matanya pasti akan bercucuran saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan membuat ia tak sanggup melanjutkan azan. Tapi Bilal bin Rabah mengumandangkan azan sekali lagi, menyanggupi permintaan dari Khalifah Umar bin Khattab. Namun siapakah sosok Bilal ini? Ia adalah seorang lelaki bernama lengkap Bilal bin Rabah al-Habashi. Posturnya tinggi, kurus, dan termasuk dalam kalangan budak berkulit hitam. Ibunya adalah kelompok hamba sahaya milik dari seorang pimpinan Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Setelah menjadi budak mereka inilah, Bilal kemudian mendengar tentang Islam dan menemui Nabi Muhammad SAW untuk mengikrarkan dirinya masuk Islam. Dia adalah budak Umayyah bin Khalaf, salah seorang bangsawan Mekah. Setelah menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW, ia menjadi sahabat yang setia. Karena itulah, ia disiksa dengan sangat keras oleh majikannya. Abu Bakar kemudian membelinya dan memerdekakannya dari budak. Untuk pertama kalinya azan diperdengarkan di Madinah dengan muadzin bernama Bilal ini. Bilal dipilih sebagai muadzin karena ia memiliki suara indah dan keras sehingga bisa menjangkau jarak jauh. Wafatnya Bilal bin Rabah pada tahun 20 Hijriah dalam usia 60 tahun. Hanya sekian, terima kasih sudah menonton video kami. Sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bagi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.